Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sakti Indrajaya, mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2220202110. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tujuan dan manfaat mempelajari filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut. Sebagai satu kesatuan, baik dalam mengaruhi atau membantu orang lain, filsafat digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup. Secara etimologi, kata filosofia dari bahasa Indonesia serta dengan filosofi bahasa Arab, filosofia bahasa Inggris, filosofia bahasa Latin, filosofie Perancis dan Belanda, dan filosofier Jerman. Semua kata itu tersebut berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yaitu kata majmu dari philos dan sophia. Philos berarti cinta, kekasih, teman, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, yang juga dapat berarti pengetahuan. Jadi secara harfiah berarti teman yang mencintai kebijaksanaan atau pengetahuan. Istilah filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika ditanya apakah dia orang bijak, Pythagoras dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanyalah seorang pria yang mencintai pengetahuan atau mencintai kebijaksanaan. Sophia memiliki arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, dan itu bisa berarti ketekunan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebijaksanaan intelektual, dan pertimbangan yang luas. Sedangkan secara istilah, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu. Filsafat juga dapat dipahami sebagai proses refleksi pikiran manusia yang mengarah pada klarifikasi, pencerahan, pembenaran, dan wawasan yang benar. Selanjutnya, karakteristik filsafat. Ada 3 ciri utama agar upaya tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu filsafat, yaitu pertanyaan luas yang universal, komprehensif, radikal, esensial, khususnya pertanyaan mendalam terhadap efek esensial dan krusial. Sedangkan menurut Jan Hendrik Rapar, karakteristik setidaknya memiliki 5 hal. Apa 5 hal itu? 1. Pertanyaan radikal. 2. Pencarian prinsip. 3. Pencarian fakta. 4. Pencarian keterbacaan. Dan yang kelima, pertanyaan rasional. Selanjutnya, tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Sedangkan pada ilmu pengetahuan empiris membicarakan gejala untuk masuk kepada hakikat. Itulah yang fokus filsafat. Untuk sampai kepada hakikat harus melalui suatu metode yang khas dari filsafat. Jadi dalam filsafat itu harus reflektif, radikal, dan integral. Manfaat dan faedah mempelajari filsafat. 1. Sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. 2. Merupakan metode untuk merefleksi, menguji, mengkritisi, memberikan asumsi keilmuan. Ketiga, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Selanjutnya, manfaat lain mengkaji filsafat itu ada 6. Yang 1, tidak terjebak dalam budaya organisasi intelektual. 2. Kritis terhadap aktivitas ilmu atau keilmuan. 3.
merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode ilmu terus-menerus sehingga ilmuwan tetap bermain dalam koridor yang benar, metode dan struktur ilmu. Keempat, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis rasional. Kelima, memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan valid. 6. Berpikir sintetis, aplikatif, lintas ilmu, kontekstual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.